Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita dapatnya kita bermajelis bersama di masjid ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita untuk melaksanakan aktivitas rangkaian ibadah ya, di mana kita bisa untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kita bisa mengerjakan sholat duha, kita bisa mengerjakan zikir, doa, sholawat, qiraah, baca Quran ya, dan mungkin juga dengan aktivitas yang lain, dan terutama juga adalah apa yang saat ini sedang berlangsung, yaitu kita bersama-sama untuk mengkaji baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi untuk menjadi satu ilmu pengetahuan bagi kita yang nanti kita mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berjalan di atas ilmu dan pengetahuan tersebut ya. Sehingga ketika kita menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ya, pasti Allah dan Rasulnya sudah memberikan satu jaminan bahwa kita akan baik hidupnya, kita akan selamat hidupnya, dunia kita, dan sampai nanti di kehidupan akhirat kita tentunya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melangsungkan kajian kita, ini ada titip pesan doa untuk almarhum Bapak Yusfit Isin Abdullah Mu'in. Kemudian yang kedua Ibu Yuhana binti Abdul Karim dan Darsim Yunus Saniago bin Yunus ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari mereka, ya, Bapak Yusfit Isin, kemudian Ibu Yuhana, kemudian Pak Darsim, ya, Yunus, Poniaga binti Yunus, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatkan, mengampuni, memaafkan, dan melapangkan dan meluaskan kuburnya, dan keluarga yang ditinggal ya dapat untuk bersabar dan ya untuk membekali dengan amal ibadah, dimudahkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga pun nanti yang akan kemudian kembali kepada Allah menyusul tentunya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita infokan ya, atau yang sudah mungkin disebarkan di flyer, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan karakteristik ulul albab ya. Nanti kita akan melihat siapa ulul albab itu, kemudian seperti apa karakteristik mereka ya. Yang ini nanti fokus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'du di ayat yang ke-20 sampai 22. Ya, fokusnya nanti kita di 3 ayat ini, tapi nanti di ayat 19-nya itu berbicara tentang wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah mereka yang menggunakan akalnya, pikirannya selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala illa ulul albab, kecuali ulul albab. Nah, baru nanti Allah memulai karakteristik mereka atau sifat mereka di ayat yang ke-20 sampai 22. Dan nanti di 23-nya itu balasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Itu ya, balasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Yang mungkin membawa Al-Qur'an bisa dibuka, karena qadarullah layar kita tidak bisa tampil, sebenarnya sudah kita buatkan ya. Mungkin bisa nanti kita melihat di dalam Al-Qur'an kita surat Ar-Ra'du ayat 20 sampai 22 ya. Itu nanti fokus yang akan kita kaji terkait dengan karakteristik ulul albab. Karena nanti tadi ya, saya ulang kembali di 19-nya itu menyebutkan tentang ulul albabnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Karena tidak ada yang bisa untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali adalah ulul albab. Nah, baru di ayat 20-nya Allah nanti memulai terkait dengan karakteristik mereka. Dan nanti di ayat yang ke-23-nya Allah menyebutkan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada mereka disebabkan karena kebaikan mereka ketika mereka di dunia. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, siapa ulul albab? Karena di mana bahwa karakteristik mereka atau sifat mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan melihat tafsir para ulama ya. Nah, ini disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimallahu taala ya, beliau sebagai ahli tafsir ya, menyebutkan dalam kitab tafsir beliau siapa yang dimaksud dengan ulul albab. Mereka mengatakan, atau beliau mengatakan, ulul ukul ar-razinah ya. Jadi ulul albab, karena kan kalau nanti kita melihat ulul albab itu dari 2 kata ya, ulu dan al-albab ya. Jadi kalau ulu itu artinya adalah pemilik ya, pemilik. Ulu itu artinya pemilik atau yang memiliki. Maka nanti kita akan banyak mendapati kalimat ya ulul kuwah. Kuwah itu kekuatan, berarti yang memiliki kekuatan. Ulul ilmi berarti yang memiliki ilmu ya. Ada juga adalah ulul mal. Mal itu artinya harta, berarti yang memiliki harta. Jadi kalau ulu itu berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki. Maka di sini dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ulul akli ar-razinah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas ya, akal yang baik, akal yang sehat ya. Wal ara al kamilah, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki al ara. Ara itu pemikiran, ro'yun ya, ro'yun itu kan pemikiran, pikiran, pemikiran. Wal ara al kamilah ya, pemikiran yang lengkap, paripurna
sempurna. Ya, maka kalau tidak salah ada sekolah namanya insan kamil, ya, manusia yang sempurna. Jadi yang mungkin cita-cita dari para pengurus sekolah tersebut untuk ingin melahirkan generasi-generasi yang sempurna, manusia-manusia yang sempurna. Maka bagus juga nama itu ya, insan kamil. Itu. Ya. Wal ara al kamilah. Jadi ulul albab mereka adalah yang memiliki pemikiran yang sempurna. Ya, masya Allah. Jadi lengkap, sempurna, ya, paripurna. Ya. Alladzina hum lubbul alam. Yang dimana ulul albab juga artinya adalah inti sesuatu. Ya, inti sesuatu. Maka tadi ya bahwa ulul albab terdiri dari dua kata, ulu dan al albab. Al albab itu dari jamak dari lubun, lubun albab. Sedangkan arti lubun itu artinya adalah inti, ya. Maka nanti kalau kayak kelapa, kelapa itu kan berlapis-lapis ya. Ada apa aja itu, Bu ya? Luarnya itu apa namanya? Serabut ya. Kalau tepes itu bahasa Jawa mungkin ya. Dan kadang juga ada perdebatan antara tepes dan sepet. Kira-kira mana ini? Kalau saya sih sepet itu kan makanan yang masih muda itu sepetnya. Kalau tepes itu ya, tapi kadang orang enggak, tepes itu yang kalau dimakan enggak enak itu. Kalau yang serabut kelapa namanya sepet. Nah, terserah lah gitu ya. Yang penting gitulah ya. Nah, nanti setelah itu kan ada batok kelapa. Nanti kemudian ada kelapanya. Itu pun masih ada lagi dalamnya ya. Apa namanya, Bu? Macam-macam ya, kentosnya. Nah, jadi artinya kentos itu atau yang dalamnya itu bisa disebut juga sebagai lubun, ya, lubun karena inti, gitu kan? Bisa itu atau kemudian kelapanya, ya, kelapanya. Meskipun kalau bahasa Arab kelapa itu narojil, ya, narojil itu kelapa, ya. Nah, di mana Pak Masal Muslim rahimakumullah, para bapak ibu rahimakumullah, jadi ulul albab atau lubun itu adalah inti sesuatu. Dan masya Allah ya, ini hal yang sangat penting yang ada pada diri kita. Inti kita itu adalah hati, ya. Dan termasuk juga inti kita itu adalah akal, kan gitu ya. Ya, akal atau kemudian hati dipelajari dengan akal yang kemudian dimasukkan ke dalam hati, ya. Maka masalah muslim rahimakumullah termasuk di mana bahwa nanti Islam memberikan satu pelajaran ilmu bagi kita ketika berbicara tentang perangkat pengetahuan, ya, perangkat pengetahuan itu adalah pendengaran, ya, sam'a wal absor, penglihatan, wal fuad, hati. Jadi ketika pada proses seseorang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan, didahulukan adalah pendengaran, ya. Dan ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata inilah yang sesuai dengan fitrah, kondisi dan keadaan manusia yang di dalam Islam itu sangat luar biasa. Ketika adanya anak yang lahir, ya, ketika ada anaknya yang lahir, ada anak yang lahir, pertama yang untuk dilakukan orang tua itu apa, Bapak Ibu? Mengadzankan. Artinya apa? Mendengarkan. Beda dengan agama yang lain, ya kan? Dengan agama yang lain yang mereka kemudian dalam kekhususan agamanya menggunakan simbol. Contoh Kristen simbolnya salib, begitu ya. Yang diantaranya ketika mereka melakukan apa yang kemudian lahir dari anaknya itu digantungkan salib, atau kemudian suruh megang salib, atau ditempelkan di dadanya salib. Apakah itu akan memberikan pengaruh kepada anak? Enggak. Karena anak di usia segitu nggak ngerti dia, bahkan untuk melihat saja dia belum paham kan. Yang bisa kemudian masuk kepada diri dia itu apa? Suara. Maka benar dalam Islam. Dalam Islam bukan kemudian ditempelkan gambar masjid biar nanti dekat dengan masjid. Enggak. Kan begitu ya? Bukan kemudian ditempelkan Al-Quran atau suruh megang Al-Quran. Enggak. Tapi diadzankan di telinga kanan,
dan kemudian diikomahkan di telinga kiri. Ternyata Masya Allah luar biasa ya. Jadi karena Allah mengatakan begitu, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang pada waktu itu kalian nggak ngerti apa-apa. Kan memang benar begitu kan? Yang kemudian agar nanti jadi ngerti apa-apa, Allah jadikan perangkatnya. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Yang pertama Allah katakan pendengaran, karena yang bisa difungsikan pertama dari bayi itu adalah pendengarannya. Maka sangat luar biasa kan? Islam sesuai dengan fitrah, dikaji di kalangan para ilmuwan, para dokter, ahli medis. Memang ketika anak di usia itu yang bisa untuk difungsikan adalah baru pendengarannya. Gitu kan? Berarti agama yang lain tidak bisa untuk kita jadikan referensi kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika nanti mereka sudah dewasa, bisa membedakan baik dan benar, sudah kemudian melalui proses pembelajaran, tholabul ilmi, sekolah, menjadi dia berilmu, yang kemudian menjadi tolak ukurnya setelah itu apanya? Hatinya. Sehingga apa? Harga seseorang atau kemudian keistimewaan seseorang itu bukan pada fisik, tapi kepada hati. Itu manusia, ya kan? Kalau makhluk di luar manusia yang menjadikan kemudian berharga apanya? Fisiknya kan? Cobalah, kambing itu menjadi mahal karena fisiknya kan? Mungkin besar, gemuk, begitu kan? Apa ayam juga begitu kan? Enggak kemudian ayam kurus atau kecil harganya mahal karena apa? Dikatakan, wih ini otaknya pinter, hatinya cerdas. Enggak kan? Gitu ya? Enggak ada tolak ukur untuk selain daripada manusia itu adalah apa namanya dari hatinya. Maka tolak ukur untuk manusia mulia tidaknya itu akan dilihat dari hatinya. Makanya orang-orang kafir itu bermasalah karena apanya? Hatinya. Disebutkan oleh Allah dalam surat awal Al-Baqarah itu kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah walahum adabun azim. Orang kafir itu kenapa kemudian dikafirkan oleh Allah? Mereka dalam kondisi kekafiran, dalam kondisi kesesatan. Karena apa? Allah sudah tutup dan kunci hati mereka. Ya. Menjadikan orang kafir itu tidak mulia karena hatinya yang sudah tertutup. Begitu ya. Maka harga manusia, derajat manusia itu tidak diukur dari fisiknya, tapi diukur dari hatinya. Ya. Nah, maka termasuk apa? Berarti ulul albab itu adalah mereka orang-orang yang inti pada dirinya, hati, inti pada dirinya, akalnya itu dalam kondisi kebaikan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia. Dan begitu juga Allah mengatakan wasofhatun bani Adam. Dan mereka adalah termasuk orang-orang pilihan dari Bani Adam. Dari Bani Adam yang banyak ini, mereka adalah orang-orang pilihan. Siapa mereka? Adalah ulul albab. Ya, kalau ringkasnya kita, siapakah ulul albab itu? Kalau dari pembahasan kita, ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ulul albab itu adalah mereka orang-orang yang mau merenungkan ayat-ayat Allah, mau merenungkan kebenaran. Maka di ayat yang ke-19 Allah mengatakan wa ma yadzakkaru ulul albab. Nggak ada yang mau merenung, nggak ada yang mau berpikir, nggak ada yang mau mengkaji kecuali ulul albab. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang ulul albab. Amin ya robbal alamin. Ya. Dan nanti akan kita lihat. Kita setelah ngomong amin, nah sifat kita kayak gini enggak? Nah, ini menjadi PR kita. Karakter kita seperti ini enggak? Gitu. Nanti jangan-jangan karakter kita enggak seperti ini gitu ya. Kita lihat masalah muslimin Bapak rahimakumullah, ada beberapa karakteristik daripada ulul albab. Yang pertama, sebagaimana pada ayat yang ayat ke-20 dalam surat Ar-Ra'd, ya. Pertama adalah merealisasikan janji Allah dan tidak mengingkari janjinya. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudul mitsaq. Ya, jelas. Yang membaca Al-Qur'an bisa dibuka. Alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka adalah orang-orang merealisasikan janji mereka kepada Allah, wa la yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak merusak janji mereka kepada Allah. Nah, nanti kita kaji apa yang dimaksud dengan janji di sini, begitu ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan janji di sini adalah satu perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu akan dia pegang betul, sehingga ini akan membedakan antara dia dengan orang-orang munafik. Gitu ya. Untuk membedakan antara diri dia dengan orang-orang munafik. Perjanjian dengan Allah adalah meyakini akan Allah dan siap untuk beribadah kepada Allah. Nah, mereka ini adalah ulul albab, atau ya mereka ini adalah mukmin yang kemudian untuk membedakan dengan orang-orang munafik. Maka nanti kita banyak, Bapak Ibu rahimakumullah, baik ayat, hadis atau penjelasan para ulama yang untuk membedakan antara mukmin dan munafik. Gitu ya. Untuk membedakan mukmin dan munafik, di antaranya adalah seperti kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mukmin itu selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu mukmin. Kalau orang munafik nggak mau. Orang munafik nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau rusak terserah, orang lain mau baik terserah. Itu orang munafik. Tapi kalau mukmin, dia akan sangat memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan? Bahkan juga Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di mana terkait dengan mukmin dan munafik itu juga dijadikan tolak ukur oleh Rasulullah, tinjauannya dari sholat. Ya kan? Dari sholat. Yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat berjamaah. Dan yang dimaksud lebih khusus lagi apa? Ketika selalu memelihara sholat subuh dan sholat isya, itu mukmin. Yang berat melakukan sholat isya dan subuh itu munafik, gitu kan? Ya. Makanya ketika dalam satu majelis ilmu kajian gitu ya, saya ditanya oleh seorang bapak-bapak, ya, Ustadz, apakah memang benar? Ya, apakah memang benar ketika adanya seorang muslim atau seorang muslim itu mereka tidak bisa untuk menegakkan Islam, untuk mengembalikan kemuliaan Islam? Yang bisa itu mereka adalah orang-orang mukmin. Saya mengatakan, iya Pak, sebetulnya itu dalam konteks ciri-ciri ketika mereka nanti memakmurkan masjid Allah. Karena apa? Ciri-ciri muslim ketika mereka memakmurkan masjid Allah itu pada perkara yang umum, maka rame. Itulah notabene tolak ukurnya muslim. Lihat sholat Jumat. Sholat Jumat rame kan? Ya itu. Mereka yang hadir juga diantaranya adalah kaum muslimin. Gitu kan? Ketika kemudian kita melihat sholat Id rame tidak? Rame. Karena apa? Itulah kaum muslimin. Gitu ya. Tapi kalau Anda ingin melihat seorang mukmin, gitu ya, maka lihatlah pada sholat subuhnya. Kan begitu ya. Kalau Anda ingin melihat mukmin, lihatlah pada sholat subuhnya. Ya. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, hadani sholatani asqalu sholawati alal munafikin, yakni al-isya wal fajar. Lau kana ya'lamuna ma fihima minal ajri la atauhuma walau hadwa. Rasulullah mengatakan dua sholat ini, dua sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik, yaitu isya dan subuh. Kalaulah mereka ngerti pahala yang akan didapatkan dari dua sholat itu, maka mereka akan mendatangi meskipun harus dengan merangkak. Ya. Dan termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang ketika dia bisa menjaga perjanjian antara dia dengan Allah, ya, berarti dia adalah seorang mukmin. Yang tidak bisa menjaga berarti dia orang munafik. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu, yaitu mereka berbeda dengan orang munafik. Kalau orang mukmin dia akan menjaga mitsaq, perjanjiannya dia dengan Allah. Kalau orang-orang munafik mereka tidak bisa.
Dan apa yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah? Yang dimaksud adalah meyakini akan adanya Allah dan siap untuk beribadah kepada Allah. Orang munafik nggak siap untuk beribadah kepada Allah. Orang munafik ragu dengan Allah. Seorang mukmin yakin dengan Allah, dan seorang mukmin dia akan senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perjanjian hamba itu kepada Allah sudah dilakukan sejak mereka berada di dalam perut ibu mereka. Wa id akhadha, ini dalam surat Al-A'raf ayat 172 dalilnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam, mereka masih berada di dalam tulang sulbi mereka. Ya, ketika diambil persaksian oleh Allah, Allah mengatakan kepada kita semua ini, ketika kita masih berada dalam tulang sulbi orang tua kita, di dalam perut ibu kita, Allah berkata kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala, kita semua mengatakan tentu wahai Rabbku. Jadi apa? Di dalam perut ibu kita sudah mengambil perjanjian setia kita kepada Allah, bahwa Allah sebagai Rabb kita. Tapi apa kata Allah? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti kebanyakan kalian akan berkata, ya Allah maafkan aku karena aku dulu lalai ketika hidup di dunia. Jadi artinya apa? Ketika di perut ibu kita sudah mengambil perjanjian itu, tapi setelah kita keluar, ternyata banyak yang mengingkari daripada janji itu. Yang ogah-ogahan untuk ibadah, ogah-ogahan untuk taat, ogah-ogahan untuk diajak baik, gitu ya. Karena pada hakikatnya apa? Ajakan Islam untuk kita, ilmu Islam untuk kita, semuanya mengajak kita untuk baik. Nggak ada yang mengajak kita untuk nggak baik, nggak ada. Ya. Nah, maka apa? Para bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Sehingganya apa? Konsepnya tidak akan ada bisa yang dapat menjadikan orang itu baik kecuali dia baik dulu kepada Allah. Gitu loh. Jadi tahapannya begitu. Ya. Ketika kita berharap kita gitu ya, mungkin para pamong, para aparatur pemerintah kan menginginkan untuk masyarakatnya baik kan. Ketika ada masyarakat yang nggak baik kan merepotkan mereka juga kan. Ketika ada masyarakat yang mungkin suka tawuran, masyarakat yang suka judi, masyarakat yang menyebarkan apa, minum mabuk-mabukan, atau mungkin ganja, atau mungkin narkoba, itu kan merepotkan mereka toh, itu kan. Yang dengan keinginan adalah bagaimana bahwa umat masyarakat ini baik, yang artinya kaidahnya Bapak Ibu rahimakumullah, masyarakat ini nggak akan mungkin bisa baik dia dengan temannya, dia dengan saudaranya, dia dengan yang lain, kecuali untuk dia baik dulu kepada Allah. Ya kan? Yang termasuk padahal di dalam pasal kita atau di undang-undang apa namanya, di Pancasila ya. Itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Termasuk di Pancasila kita adalah memuat untuk agar masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada orang yang bisa adil dengan siapapun, dengan sesamanya, dan dengan siapapun, kecuali dia adil dulu dengan Allah. Artinya apa? Dia menjaga dulu perjanjiannya dia dengan Allah. Ya, nggak ada orang yang bisa beradab kecuali dia beradab dulu dengan Allah. Ya kan? Nah sekarang materi apa yang bisa mendidik seseorang untuk beradab kecuali dengan Islam, kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan kebenaran. Gitu ya. Coba Bapak Ibu rahimakumullah. Kondisi yang sangat sudah jauh berbeda antara kita dengan orang yang ada di apa namanya yang bukan di tempat kita sana, itu contohnya. Ya, mereka lah orang-orang yang non Muslim. Coba, bagaimana ketika mereka untuk datang ke tempat ibadah mereka, datang ke tempat mereka ibadah mereka saja nggak sopan. Coba kita lihat kan, pakai bajunya cuma segini. Ya kan, anak-anak, gadis-gadis, androknya, ya kan, coba itu, ya kan, apakah kayak gitu nggak merusak? Oh enggak Ustadz, dimana bahwa apa
pendeta-pendeta kami nggak ingin. Loh, kata siapa? Loh, kok bisa gitu ya? Itu berarti pendeta bermasalah melihat kayak gitu kok nggak pengen, gitu loh. Berarti nggak normal. Istilah kan begitu. Maka apa? Untuk ditutup. Dalam Islam coba, yang ketika ke tempat ibadahnya, ke masjid, apalagi yang itu digunakan untuk ibadah, kadang apa? Lebih istimewa dalam berpakaiannya ketimbang kemudian apa? Pergi ke luar biasa. Kan begitu kan? Loh, kita mau sholat pakai mukenahnya bentuknya semua besar semua loh, kan gitu kan? Gitu. Inilah konsep Islam, gitu kan? Yang akan memberikan solusi, gitu kan? Coba yang kayak tadi itu, apakah bisa memimpin masyarakat? Nggak bisa, ya kan? Ya kayak gitu, ketika bujang gadis ketemuan, ya, yang diperlihatkan adalah bagian dadanya, yang diperlihatkan bagian pahanya, lu terus gimana? Ya kan begitu kan? Cara berpikir mudahnya kita begitu. Nah, maka masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, sehingganya ini pun yang digunakan oleh Umar Ibn Khattab untuk menolak ukur. Kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah yang mereka menjaga perjanjiannya dengan Allah baik. Ya, yang mereka menjaga komitmen mereka dengan Allah baik. Menjadikan tolak ukur oleh Umar Ibn Khattab itu adalah apa? Dilihat dari sisi sholatnya. Karena sahabat Umar Ibn Khattab pernah mengatakan apa? Lau doya'aha wa ma siwaha fahiya adya. Kalau adanya seseorang yang sudah berani meremehkan sholat, meremehkan Allah, berarti artinya karena sholat hak dia dengan Allah dan dia remehkan, untuk hak kepada sesama pasti dia akan lebih berani untuk meremehkan. Maka ini akan menjadi tolak ukur kita. Ya, mungkin dari level RT, pilihlah RT siapa? RT yang sholat. RW yang apa? RW yang sholat. Pilihlah kepala desa yang sholat. Bahkan kalau kita mau memilih mantu untuk anak kita, adalah mantu yang sholat. Karena hak dia kepada Allah yang paling utama dia jaga. Untuk yang lain pasti akan lebih dia jaga. Yang kalau dia sampai berani melanggar Allah, berani menyepelekan Allah, pasti dia akan lebih berani menyepelekan kita sebagai mertuanya. Dia akan berani menyepelekan anak kita yang sudah dia ambil untuk menjadi istrinya. Ya, begitu juga bagi para bapak ibu, ketika memiliki anak laki-laki, carilah para akhwat wanita yang sholat. Ya, itu kan? Ya, jadi masalah muslimin rahimakumullah, merealisasikan janji kepada Allah dan tidak mengingkari janji, ini karakter pertama. Ya, yang mereka adalah menjadi ulul albab. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusola. Mereka yang menyambung, ya, setali silaturahmi dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka yang untuk disambung. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud adalah silaturahmi. Penjelasan Imam As-Sa'di, mereka adalah orang-orang yang memiliki sosial yang baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusola, dan ini adalah menjadi karakteristik ulul albab. Yang dimaksud adalah memiliki sosial yang baik. Dan perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu rahimakumullah, sosial yang baik itu adalah sosial yang tidak melanggar Islam juga. Kayak kemarin kan Agustusan, hati-hati itu. Ya, Ustaz, kami ini untuk bersosial, acara warga, tapi di pantai joget-joget. Ibu-ibu, Masya Allah. Kadang saya berpikir, ini punya cucung enggak sih? Gitu loh. Lah kalau ketika dilihat cucungnya pun enggak malu. Jogetnya juga yo pinter gitu loh. Ini suka nonton juga mungkin kan gitu ya. Sehingga niru-niru, enggak tahu jogetnya siapa gitu ya. Gitu. Masya Allah, kadang kita lihat, ya kan? Belum lagi kadang lomba-lomba hari ini kan mengajarkan enggak baik toh. Ya kan? Lomba joget mecahin balon. Wah. Lomba terong, aduh apa lagi itu? Begitu, ketawa. Hari ini tuh, kalau kayak dulu kan mendidik dan sehat ya. Lomba kita dulu kan mendidik dan sehat. Lomba lari 5 kilo, sehat. Ya. Hari ini lomba makan kerupuk. Maka ada video yang menyebar itu kan Bapak Ibu ya.
anak kecil yang karena dia mungkin ikut ngaji, diomongin sama gurunya, nggak boleh makan sambil berdiri. Lah sedangkan makan kerupuknya sambil berdiri, nggak dimakan sama dia, cuma dilihatin aja. Gitu ya. Karena dia teringat nasihat ustadznya, nggak boleh makan sambil berdiri. Apalagi kadang bukan hanya makan sambil berdiri, yang untuk kemudian apa? Mengkontrol itu kakinya. Kerupuk dikasih tali, tali itu ditali di kakinya. Jadi ngepasinnya itu pakai kaki. Ya Allah. Ya mbok lomba itu ya yang dicari yang bener. Apa? Balap karung bagus itu. Bruk sehat. Gitu kan? Lawan kadang sudah bener-bener ini yo. Saya melihat itu ya ada yang main bola pakai sarung gitu ya. Udah enak-enak, nggak usah pakai sarung yo, malah pakai sarung. Karena pingin aneh-aneh gitu ya. Ada yang pakai karung. Apa namanya main futsal pakai karung gitu, dimasukin karung. Wah, masalahnya. Nah, maka jadi di sini perlu untuk adanya pengikatan. Yang dimaksud termasuk orang ulul albab itu adalah yang menyambung silaturahmi, dan di antara makna menyambung silaturahmi itu adalah memiliki sosial yang baik. Dan kita jangan hanya berpatokan kami bersosial dengan masyarakat Ustadz, kami ingin menyambung silaturahmi Ustadz. Iya, menyambung silaturahmi tapi dalam bingkaian syar'i, jangan melanggar Allah ya. Nggak boleh kita demi kemudian untuk menyenangkan manusia tapi Allah murka kepada kita. Kan masih banyak sih kegiatan-kegiatan yang lain tadi kan yang tidak untuk menurunkan daripada murkanya Allah ya. Maka di sini Imam As-Sa'di menjelaskan, wa isiluna aba'ahum wa ummahatahum bibirrihim bil qawli wal fi'li wa adamu uquqihim wa isiluna aqarib wal arham bil ihsan ilaihim qawlan wa fi'lan wa isiluna ma bainahum wa bainal azwat wal ashab wal mamalik bi ada'i haqqihim kamilan muwafiran minal huquqi ad-diniyah wa dunyawiyah. Nah, jadi lebih memang penjelasan Imam As-Sa'di ya, bahwa yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi itu adalah terkait tentang masalah sosial. Beliau di sini mengatakan orang yang akan menyambung silaturahmi kepada orang tua mereka. Ya kalau masih anak kan bareng terus sama orang tua. Sekarang kita sudah pisah, ya jangan lupa silaturahmi. Minimal kita ngasih kabar, minimal kita nelpon, kan begitu ya. Ya. Bibirrihim, dengan kita berbuat baik kepada mereka, bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa adamu huquqihim, dan kita dengan tidak menyakiti mereka, tidak durhaka kepada mereka. Wa silunal aqarib wal arham, dan kita pun menyambung silaturahmi kepada orang-orang terdekat kita atau keluarga yang masih ada hubungan darah dengan kita, rahim dengan kita. Bil ihsan ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka, qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan maupun perbuatan. Wa siluna bainahum wa baina azwaj, dan untuk menyambung silaturahmi hubungan yang baik antara mereka dan pasangan hidupnya, suami dengan istri, istri dengan suaminya. Wal ashab, dan dengan kerabat-kerabatnya, temannya. Wal mamalik, budak-budaknya yang ketika mereka miliki, hanya pembantunya. Nggak boleh kita sombong dengan mereka, angkuh dengan mereka ya. Biadai hakihim, dengan melaksanakan hak mereka kamilan, secara sempurna, muafiron minal huquq ad-diniyah wa dunyawiyah. Kita jalankan, realisasikan hak-hak untuk mereka yang kemudian baik itu tentang urusan dunia maupun tentang urusan agama. Nah, jadi karakteristik ulul albab yang kedua, menyambung silaturahmi, memiliki sosial yang baik, memiliki hubungan kepada keluarga yang baik, kepada tetangga yang baik, kepada masyarakat yang baik ya. Yang ketiga, takut kepada Allah, wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Yang ketiga, masa sudah 4? 3 ya kan, betul Bu? 1, merealisasikan janji kepada Allah ya. Kemudian yang kedua tadi nih enggak, itu ya tadi masih masuk pada perjanjian. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Yang ketiga, takut kepada Allah. Sebagaimana ayatnya yang berbunyi wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Ini banyak pelajaran Bu ya, atau ada beberapa pelajaran lah. Kalau kita setiap mendapati ayat yang ketika Allah tidak langsung menyebutkan dirinya sendiri, padahal kan bisa nih ya, pada lafaz ini Allah mengatakan wa yakhshawnallah,
langsung lafadznya di situ Allah. Tapi di situ kenapa Allah menggunakan kata Robbahum, Rob, gitu ya? Untuk agar apa? Kita mendalami tentang Rob. Karena apa? Sehingganya kalau ketika kita berbicara tentang Rob, itu artinya luas. Ya. Jadi bisa mereka takut kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dia takut kepada Allah yang mengatur kehidupan kita. Artinya begitu. Kita untuk takut kepada Allah yang dimana Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Ya, Allah yang menurunkan rizki kepada kita. Artinya begitu. Ketika menggunakan kata Rob. Dan yakhshaun ini artinya kan takut. Takut itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab ada beberapa lafadz sebetulnya. Ya. Di antaranya apa Bu? Selain kata yakhshaun. Takut, ada yang tahu bahasa Arabnya takut? Nah, khauf. Khauf kan takut juga. Itu kan? Kemudian juga apa? Lagi selain yakhshaun, khauf, ada lagi apa Bu? Bapak Ibu? Ya. Rohoba, warohaba. Kan ada itu ayat itu. Mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh ya, rasa takut dan harap. Kan gitu istilahnya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah menggunakan kata yakhshaun beda dengan kata khauf. Khauf itu takutnya dari sesuatu yang akan membahayakan kita, kemudian kita lari, kita kabur darinya. Itu bahasanya khauf. Jadi kalau kita takut dari gajah namanya khauf. Kita takut dari harimau namanya khauf, bukan yakhshaun, bukan yakhsha. Yakhsha itu adalah takutnya seorang hamba dengan Allah yang kemudian dengan itu dia mengatur strategi untuk agar kemudian selamat dari rasa takut tersebut. Termasuk ketika Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 menyebutkan rasa takutnya orang tua kalau meninggalkan generasi yang lemah, itu menggunakan kata apa? Yakhshaun. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Pada ayat ini Allah menggunakan kata apa? Wal yakhsha dengan kata yakhsha, yakhshaun sama. Artinya berarti apa? Takut yang diiringi dengan strategi. Kita takut untuk meninggalkan generasi kita yang lemah, anak-anak kita yang lemah. Maka apa? Atur strategi bagaimana agar mereka tidak lemah. Didik dengan pendidikan yang benar. Kan begitu kan? Maka Masya Allah, Allah pada ayat ini mengatakan wa yakhshawna rabbahum. Artinya apa? Takutnya seorang hamba kepada Allah yang dia kemudian atur strateginya agar di mana Pak kita terbebas dari rasa takut itu. Maka di sini penjelasan para ulama ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud adalah takut ketika tidak menyambung silaturahmi. Berarti apa? Mereka takut kalau memutus silaturahmi. Kenapa? Karena itu termasuk dosa besar. Maka apa? Atur strategi. Bagaimana Pak? Kita untuk menyambung silaturahmi. Yang diantaranya mungkin bisa kita upayakan dengan apa? Dengan kita saling memberi hadiah. Gitu kan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta marokotan fa aksir ma'aha ta'ahad bihi jironaka. Wahai Abu Dzar, nek kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Kamu bisa berbagi dengan tetanggamu. Yang paling ringan dan gampang itu menambah kuah, bukan menambah daging. Kan begitu Bu ya? Ibu-ibu ini kan terutama kan? Ternyata Rasulullah memberikan kemudahan. Coba kalau kamu masak daging, banyaklah dagingnya. Aduh repot ya Rasulullah. Ya saya cuma bisa beli 1 kilo. Ya sudah, kalau begitu banyaklah kuahnya. Nambah kuah kan gampang toh. Ambil air 1 gayung, tambah lagi. Pokoknya diinget-inget ngomong sama anaknya. Nak, tak tambah 1 gayung. 1 gayung nanti kuahnya ini untuk tangga kita. Kan gitu kan? Bagi tetangga juga nggak harus ngorek-ngorek ya. Ketika dibawakan sayur kemudian dia ke dalam, bentar ya, ke dalam ngambil sendok diudek-udek dulu, nggak ada apa-apanya, bawa aja lagi. Nggak boleh, terima aja, mau dipakai mau nggak, terima dulu gitu kan ya. Artinya apa? Juga konsepnya adalah seperti itu ya. Artinya apa? Kenapa Rasul mengajarkan yang termudah?
kalau kita masak bukan untuk diperbanyak dagingnya, tapi diperbanyak kuahnya, karena kita bisa memberi. Karena kadang perselisihan itu sering terjadi kita dengan tetangga kita, baik antara kita dengan dia secara langsung, atau kadang urusan masalah anak kita. Kan orang tuanya kadang kebawa-bawa juga kan, gitu kan. Oh, anaknya pulang nangis, belum tahu laporannya apa, udah, oh dasar memang anak tetangga itu, saya pengen cubit, nah, gitu kan. Tahu-tahu langsung keluar, mana cari anaknya, cubit. Ya, dia jatuh karena tersandung, nah kan akhirnya kan repot. Ya, nah maka Mas Rasulullah, jadi takut ketika memutus tali silaturahmi, yakhshawna rabbahum. Maka apa? Rasul mengatakan tahadu tahabbu. Salinglah kamu memberi hadiah, maka saling mencintai. Gitu kan, udah kita sedang ada selek, udah kirim aja kuah, besok kirim kuah gitu ya. Terutama bahkan Rasul mengatakan apa? Ketika itu makanan yang berbau, yang memungkinkan tetangga kita akan mencium baunya. Nah, jadi kalau beli duren, gitu kan, duren kan baunya nggak bisa disimpan, Bu ya, simpen taruh mana ini, bau juga tetangga kita dapat. Ya, maka kalau kita mau cukup keluarga kita 3 duren, ya berarti kita beli 5, 2 untuk tetangga, ya kan begitu ya. Ternyata oh begitu juga berarti Ustadz kalau kita goreng terasi, nah, kan gitu ya, terasi itu nggak bisa disimpan baunya, gitu kan. Ya padahal kadang padahal perkara-perkara sepele itu justru yang memberikan bau, ya kan gitu ya. Goreng ikan asin, ya mengeluarkan bau juga. Tapi kalau kita ngasih ikan asin, Allah ikan asin aja dikasihin, ya, oh hadis Rasulullah. Ya, seberapapun yang kita berikan maka tetangga untuk bisa menerima. Ya, saya takut yang diiringi untuk mengatur strategi. Imam Ibnu Katsir mengatakan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, takut hisab yang buruk. Ya, su'al hisab. Takut hisab yang buruk. Bapak Ibu, hisab itu ada 3. Ya, pertama adalah hisab yang selamat. 70.000 dari umat Rasulullah akan dimasukkan surga tanpa hisab, artinya tanpa azab, langsung blum, masalah. Ini menjadi harapan kita. Syaratnya 4. Ya, alladzina la yastarqun, yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Maka tidak boleh tahu-tahu datang ke saya, Pak Ustadz tolong ruqyah saya, nggak boleh. Yang boleh adalah Pak Ustadz ini suami saya, tukang marah, gitu kan, ya pelit, gitu. Tolong ruqyah Ustadz. Nah ini boleh. Atau ketika ibu-ibu, kemudian suaminya yang membawakan, ya Pak Ustadz ini ibu saya, katanya pengajian sama Ustadz, istri saya ini minta untuk diruqyah. Yang membawakan itu suami, boleh. Lah kenapa? Cerewet Ustadz, gitu. Kalau di rumah cerewet, ya, anggarannya minta ditambah terus, gitu kan, ya, anggaran belanja minta ditambah terus. Mudah-mudahan Ustadz setelah nanti diruqyah dia bertaubat, gitu kan. Ya. Nah kalau sistem begitu boleh, tapi yang nggak boleh itu tahu-tahu langsung Ustadz tolong ruqyah saya, ini nggak boleh. Syaratnya tadi itu pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, wala yatatoyarun, tidak pernah bertotoyur, menentukan nasib yang akan datang dengan burung, dengan binatang. Ya, nombor kucing takut, akhirnya pulang lagi, nggak boleh. Katanya nanti kalau nombor kucing nanti melanjutkan perjalanan akan celaka. Kata siapa? Untuk perkara yang depan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada kupu-kupu di rumah. Tamu siapa ini yang mau datang? Ya kan gitu ya. Ada suara burung apa? Siapa yang mau meninggal? Nah, nggak boleh. Nah ini nih syarat yang kedua, meninggalkan itu. Yang ketiga, walayak tawun, tidak pernah meminta berobat dengan kai. Dengan kai itu adalah besi yang dipanaskan, yang termasuk sebagian para ulama sebutnya mengatakan yaitu apa? Sunat dengan laser. Kan itu dengan besi ya, itu kan pada hakikatnya pemanasan kan. Maka kan bau ya, kalau nanti ada sunat itu biasanya kan bau kayak terbakar, bau kayak daging dibakar, karena memang itu kan besi, apa suatu yang dipanaskan lah, ada aliran panas yang kemudian nanti untuk motong. Meskipun mungkin sembuhnya lebih cepat kan begitu, tapi diantaranya kalau masih ada alat lain, gunakanlah alat yang lain, silet apa begitu maksudnya begitu, gunting ya, kecuali kalau sudah nggak ada lah ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya tadi itu walayak tawun, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Robnya mereka bertawakal. Ya, tawakal hanya kepada Allah yang keempat. 70.000 umat Rasul ya akan masuk surga tanpa hisab. Kita masih bisa kebagian nggak Bapak Ibu?
Oh, kok insya Allah? Karena apa? Sahabat Nabi yang keimanannya baik jumlahnya 114.000. Kita bisa mengamalkan amalannya sahabat? Enggak. Kalau keimanannya kita lebih baik dari sahabat Nabi, ibadah kita lebih baik dari sahabat Nabi, akhlak kita lebih baik dari sahabat Nabi, insya Allah kita bisa termasuk, ya. Karena tadi ini cuma 70.000, sedangkan jumlah para sahabat Nabi 114.000. Waduh, lemes gitu ya. Tapi jangan lemes Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasul ketika itu meminta kepada Allah untuk ditambah, maka dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dari 70.000 tadi, setiap 1000-nya akan membawa 70.000 juga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang termasuk masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan hisab ringan. Yang keempat, yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga adalah masuk surga dengan hisab yang berat. Masuk surga dengan hisab yang ringan, yang kedua masih memungkinkan juga dengan tidak diazab. Karena nanti ada riwayat yang mengatakan nanti Allah akan mendatangi hamba yang punya dosa yang sedikit tadi, yang kemudian dipanggil oleh Allah dan dibisikkan oleh Allah. Wahai fulan, kamu dulu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Oh iya ya Rob. Ya, kamu melakukan dosa ini tapi kamu menyembunyikannya, maka pada hari ini aku sembunyikan dari orang lain, maka kamu aku maafkan dan kamu aku masukkan ke dalam surga. Adapun kalau yang ketiga sudah positif 100%, mampir dulu ke neraka. Dibakar dulu di neraka. Setelah dosanya selesai, baru dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Orang yang lebih masuk surga lebih dulu mengatakan al-jahannamiyin. Mereka adalah mantan-mantan neraka jahanam. Oh ini loh saudaraku mantan neraka jahanam. Merene gitu ya. Loh kayak mana kok bisa mampir nang neraka dulu loh. Kami ini loh dari awal sudah di surga gitu ya. Lah kenapa? Karena kami termasuk adalah orang-orang ulul albab, kan gitu ya. Termasuk siapa mereka? Yang kemudian takut dengan hisab yang buruk. Ya. Kemudian yang kelima, sabar dalam mencintai, sabar dalam mencari ridho Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya. Yang dimaksud apa? Poin yang kelima ini, sabar dalam mencari ridho Allah, yaitu mereka adalah yang menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah dan dosa. Ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, dari yang diharamkan oleh Allah dan dosa, mereka sabar, ya meskipun berat, kan gitu ya. Mereka sabar untuk agar tidak terjerumus kepada yang haram, dan mereka sabar untuk agar tidak terjerumus kepada bermaksiat dan dosa kepada Allah. Yang keenam, menjaga sholat. Wa aqamu as-sholah. Yang dimaksud oleh Imam As-Sa'di di sini, mereka yang menjaga kesempurnaan sholat. Laki-laki berjamaah di masjid, para perempuan kadang problemnya adalah mengundur-undur waktu. Hati-hati, karena Rasulullah mengatakan yang mengundur-undur waktu itu adalah orang yang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang meremehkan sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya kepada Rasulullah, siapa yang mereka meremehkan sholat itu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan huwa takhirul wakti. Mereka yang mengakhirkan waktunya. Tidaklah dia sholat zuhur kecuali sudah mendekati waktu asar. Tidaklah dia mengerjakan sholat asar kecuali sudah mendekati waktu maghrib, dan seterusnya begitu. Ya, karena apa? Bagi laki-laki, kalau mereka menjaga sholat 5 waktunya itu berjamaah di masjid, saya yakin nggak pernah mengulur waktu. Kenapa? Karena masjid itu pasti on time. Ya kan? Yang mengundur-undur waktu itu pasti kenapa? Nggak berjamaah di masjid, nggak berjamaah dengan yang lain. Yang sedangkan sholatnya untuk di rumah itu para wanita, inilah yang sangat banyak biasanya meremehkan dari waktunya. Karena apa? Banyak waktu yang tanggung, ya. Tanggung cuciannya Ustadz, ya. Tanggung lagi goreng Ustadz, tanggung lagi masak Ustadz, dan seterusnya, kan gitu ya. Nah ini, yaitu apa? Menjaga sholat. Kemudian yang kelima, berinfak secara rahasia dan terang-terangan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya sirra wa alaniyah. Baik itu dalam kondisi rahasia maupun terang-terangan. Berinfak di atas jalan Allah. Berinfak secara rahasia dan terang-terangan. Nanti diantaranya rahasia dan terang-terangan ini minimal ada 2 makna. Ketika berinfak tangan kanan, maka tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Nggak perlu woro-woro ke yang lain.
Ya, saya ini infak 100.000 kan gitu ya, nggak perlu begitu. Atau makna yang kedua, berinfak itu adalah baik di malam hari maupun di siang hari. Ya, di malam hari itu artinya adalah sirro, rahasia, kemudian yang terang-terangan adalah di siang hari. Ketika kita berinfak tapi karena Allah, yang kemudian kita ingin mendorong orang lain juga agar berinfak, apakah boleh? Boleh. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar pernah memamerkan amalnya karena ditanya oleh Rasulullah, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Aku ya Rasulullah. Siapa hari ini sudah menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Lah kalau kita ingin menyembunyikan amal kan diem aja tuh. Waduh, nanti saya takut riya. Tapi kalau dengan amal itu untuk mendorong agar orang lain juga mengikuti kita, maka hal itu diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Ya. Dengan kebaikan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, ketika ada orang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Orang merengut, balas dengan senyuman. Ya. Orang kemudian melengos, balas dengan kita melihat dia. Nah, gitu ya. Nanti orangnya akan malu sendiri, tidak enak sendiri, artinya begitu. Ya, wa yadra'u bil hasanati as-sayyi'ah. Dia akan membalas ya keburukan yang dilakukan oleh orang kepadanya dengan kebaikan. Kemudian apa Bu? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan surga Aden. Wa jannati adnin. Ya, surga Aden. Surga Aden, surga yang istimewa. Kenapa? Karena termasuk yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Apa Bu yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri? Ada berapa? Ada 4. Termasuk surga Aden. Yang kedua, penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ketiga, ketika Allah menciptakan kolam, pena. Yang pertama kali kan diciptakan oleh Allah pena kan? Kemudian Allah berkata kepada pena, tulislah semua takdir yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Yang keempat, apa yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri? Yang keempat adalah arsy. Arsy Allah. Ya, arsy-nya Allah. Aden artinya adalah, ada beberapa arti surga Aden. Yang pertama adalah pemukiman penduduk surga. Ya, namanya Aden. Ya, jadi Aden itu satu pemukiman penduduk surga yang itu mereka akan kekal di dalamnya, tempat yang tinggi di dalam surga. Ada yang mengatakan Aden itu artinya adalah gedung besar dalam surga. Maka ada sekitar 5.000 pintu, 5.000. Terkait dengan mengadani anak yang baru lahir, adzan di telinga kanan, kan begitu ya, iqomah di telinga kiri. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana ketika kita mengadani orang yang meninggal. Nah jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara terkait dengan adzan di telinga bayi tadi ya, ini sebetulnya nanti ketika kita berbicara terkait dengan derajat hadis ya, ini adanya sebagian para ulama pun yang menghukumi bahwa hadis ini dhaif. Hadisnya sebetulnya lemah, yang menunjukkan ketika itu Rasulullah mengadzankan Hasan dan Husain ketika lahirnya Hasan dan Husain cucu Rasulullah. Ya, hanya saja memang hadis ini tapi diamalkan di kalangan para ulama dengan banyaknya peninjauan, gitu kan? Banyaknya peninjauan. Artinya banyaknya peninjauan itu dari sisi lain peninjauannya karena di mana bahwa anak yang ketika baru lahir, baru dia kemudian hadir datang ke dunia, maka ketika diadzankan, dan adzan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, gitu kan? Agar di mana pertama yang didengar oleh mereka itu adalah kalimat-kalimat yang baik, ya kan? Kalimat-kalimat thayyibah, gitu. Nah sehingga Pak, dengan hal ini para ulama tidak begitu untuk mempermasalahkan, artinya terkait dengan persoalan ini. Toh yang didengarkan juga adalah kebaikan. Adzan, agar memang itulah nanti yang pertama untuk didengar oleh seorang anak ketika mereka baru hadir ke dunia ini, artinya seperti itu. Nah, dan juga yang baru bisa untuk difungsikan dari indranya yang ada pun adalah tadi telinganya, gitu kan, untuk menerima kebaikan, untuk menerima ilmu, artinya kan seperti itu. Nah, adapun ketika kemudian di dalam kubur, ya, nah ini kan ya, wallahu a'lam bishawab, saya sendiri belum pernah mendapatkan dalil ya yang terkait dengan berbicara tentang hal ini. Yang
tadi kalau ketika di telinga bayi kan ada hadisnya, meskipun ada sebagian para ulama yang mendoifkan, melemahkan daripada hadis ini. Tapi kalau yang di alam kubur atau apa yang di dalam kubur, di dalam kuburan itu wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah mendapatkan dalil yang berbicara tentang hal ini. Yang kalau mau kita kaitkan dengan perkara yang lain, kayaknya juga kan kurang ini ya. Kalau bayi tadi kan karena memang masih mendengar. Kalau orang yang sudah meninggal nggak mendengar, kan gitu ya. Meskipun kemudian diadzankan. Nah, adzan ini nanti fungsinya untuk siapa? Untuk jenazah atau untuk yang hadir? Kalau yang untuk yang hadir, insya Allah juga masih dengar. Tapi kan apa fungsinya? Kecuali kalau dari masjid karena memang sudah masuk waktu sholat. Adzan itu adalah untuk memanggil mereka karena menandakan masuk waktu sholat sudah hadir dan mereka untuk bisa hadir ke masjid. Contoh mungkin begitu. Nah, sehingganya walau alam bisawab ya, selagi kalau semuanya kita belum mendapatkan dalil yang menunjukkan tentang hal itu, ya ahsannya adalah untuk kita tidak melakukannya atau kita tidak mengamalkannya. Kita untuk mengamalkan yang memang di situ ada dalil yang berbicara tentang hal tersebut. Mungkin begitu, Bu. Wallahu taala a'lam. Yang lain kalau bisa ada. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi konsepnya begini, Bu. Tetap artinya kita dengan tadi ya, untuk pertama dulu ya. Yang pertama kaitan dengan ketika adanya kedoliman di sekeliling kita. Tadi seorang mukmin itu untuk peduli kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kalau orang munafik, yang untuk membedakan mukmin dengan munafik, kalau orang munafik itu mendiamkan, membiarkan gitu, masa bodoh. Nah, artinya kan tadi ketika bahwa terketuknya pada diri kita keimanan, maka kan kita mengupayakan untuk menegur, meskipun dia tetap masih melakukan kedoliman itu. Tapi kan kita sudah menyampaikan hujah, gitu kan. Kalau orang munafik dia nggak peduli sama sekali, bahkan bisa jadi dukung, bisa jadi ngikut, itu munafik, kan begitu. Maka ini sudah menjadikan satu hal yang berbeda antara kita dengan mereka. Artinya antara seorang mukmin dengan orang munafik, hanya seperti itu. Dan ingat, Bu, yang dimiliki oleh kita hanya hidayatul bayan wal irsyad. Kita hanya bisa ngomongin orang itu mau berubah adalah urusan dia dengan Allah. Itu Rasul dengan pamannya nggak bisa kan, pamannya mendukung dakwahnya loh, melindungi Rasul, yang ketika meninggalnya untuk agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah syahadat, tapi ternyata nggak bisa. Allah turunkan ayat kan untuk menegur Rasul ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Wahai Muhammad, kamu gak bisa memberikan petunjuk, hidayah itu taufik kepada seseorang. Kamu mengharapkan pamanmu masuk Islam, tapi Allah gak berkehendak begitu, karena yang memberikan petunjuk hanyalah Allah. Artinya seperti itu begitu. Nah, maka apa? Ini yang nanti akan menyamankan kita. Bahkan apa? Ya mungkin kita kepada suami, kita hanya memberikan petunjuk kan, ilmu maksudnya kan begitu. Ya Pak, kamu harus begini Pak, ini nggak boleh. Yaudah, nanti dia mau menjalankan atau tidak urusan dia dengan Allah. Karena yang kemudian untuk menjalankan itu adalah ketika dia sudah diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud dengan hidayatul taufik. Itu. Jadi ketika kita sudah ngandani, kita sudah ngomongi, kita sudah amar ma'ruf, kita sudah nahi mungkar, maka nanti hasil itu tinggal kita tunggu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian tadi kaitan dengan apa namanya yang kedua, aibnya. Jadi nah tadi Bu, kita berbicara terkait dengan hadis tadi, artinya dengan itu kemudian kita tidak untuk meremehkan, udah berarti kalau melakukan dosa sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, bukan begitu. Artinya adalah itu diantara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang nanti akan dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya. Karena ada yang mereka dengan hisab yang ringan, mereka pun tetap akan diadab. Ada yang memang nanti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan dosa yang ketika itu kemudian sudah dicatat, iya, ya, tapi ada sekitar 10 pelebur dosa, Bu. Insya Allah lain waktu akan kita sampaikan gitu ya. Nah, diantaranya adalah ampunan Allah. Ketika Allah sudah mengampuni, meskipun kita datang kepada Allah dengan membawa dosa selangit dan bumi, maka Allah akan ampuni, kata Allah, selagi kamu tidak mensekutukanku dengan sesuatu. Artinya begitu. Artinya disinilah untuk memberikan ya harapan besar bagi mereka yang masih terjerumus kepada dosa untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disinilah bagi kita ya, ketika kemudian belum terjerumus kepada dosa, kita harus hati-hati, karena dibalik daripada perbuatan dosa itu adanya murka Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Allah bisa mengampuni, tapi itu masih spekulasi.
Allah akan mengampuni ataukah tidak. Hanya seperti itu. Meskipun nanti ada sekitar 10 yang disebutkan di kalangan para ulama yang dapat menggugurkan dosa, yang seharusnya seorang itu di akhirat diadab atau di alam kubur diadab, tapi akhirnya dia tidak diadab karena dia melakukan daripada 10 sebab penggugur dosa tersebut. Wallahu ta'ala, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya bisa kita kaji dari penggugur dosa. Ini mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan